Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfiana Sufiani, Prodi Pendidikan Sekolah Dasar Semester 2 IKIP PGRI Wates. Di sini saya akan menceritakan kisah singkat tentang bangau dan kepiting. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah danau indah yang berair jernih dan ditumbuhi pohon-pohon teratai yang senantiasa berbunga sepanjang waktu. Di sekeliling danau tidak kalah indahnya karena ditumbuhi oleh pohon-pohon rindang yang berjejer rapi. Suasana seperti ini tentu akan menarik perhatian makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Salah satu di antaranya adalah burung bangau yang selalu datang ke tepian danau untuk menangkap ikan kecil, kepiting, atau katak. Seiring berjalannya waktu, usia bangau pun semakin tua dan fisiknya semakin lemah. Dia tidak sesengit dulu lagi dalam menangkap buruannya, ikan, kepiting, ataupun katak. Bahkan sering ia tidak memperoleh hasil satupun, sehingga seharian dia tidak makan. Kalau begini terus, aku bisa mati kelaparan. Aku harus mencari cara agar memperoleh makanan dengan mudah, pikir sang bangau. Setelah berpikir agak lama, akhirnya ia menemukan suatu ide dengan berpura-pura termenung di tepi danau, seakan tidak bergairah untuk mencari mangsa. Tujuannya agar para penghuni danau menjadi bingung dan menghampiri untuk menanyakan kepadanya. Ternyata siasat burung bangau pun berhasil. Tidak berapa lama dia duduk termenung. Dari arah kejauhan datanglah seekor katak. Setelah agak mendekat, si katak pun berkata, "Hei bangau, mengapa engkau hanya duduk termenung dan terlihat murung?" Dengan cerdik sang bangau pun menjawab, "Aku sedang memikirkan nasib kita yang menghuni danau ini." "Ada apa dengan nasib kita? Setauku, dari dulu hingga sekarang, para penghuni danau ini baik-baik saja," kata si katak. "Engkau hanya tinggal di air, tentu saja kamu tidak tahu. Aku yang selalu terbang kemana-mana, sering sekali mendengar manusia sedang berbincang tentang bencana kekeringan yang akan menimpa kawasan ini dalam beberapa bulan mendatang. Tanda-tandanya dapat engkau lihat sendiri, bukan? Akhir-akhir ini hari semakin panas dan hujan pun sudah lama tidak turun. Aku khawatir danau ini akan mengering dan semua penghuni di dalamnya akan mati." Sang bangau pun menjelaskan panjang lebar. Mendengar penjelasan sang bangau tadi, si katak hanya mengangguk-anggukkan kepalanya sebagai tanda persetujuan. Dan setelah berpamitan, tanpa membuang waktu, si katak langsung melompat ke dalam danau untuk memberitahuan kepada teman-temannya. Berita ancaman kekeringan karangan sang bangau pun tersebar dengan cepat ke seluruh penjuru danau, sampai besar penghuninya menjadi resah dan gelisah. Lalu mereka mendatangi bangau untuk meminta penjelasan akan kebenaran berita tersebut. Setelah berhadapan langsung dengan bangau, salah satu di antara mereka, yaitu ikan haruan, memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah betul apa yang engkau katakan pada si katak mengenai bencana kekeringan yang akan melanda danau ini, hai sang bangau?" "Ya, aku dengar dari pembicaraan para manusia, memang begitu adanya," jawab sang bangau. "Apakah engkau dapat membantu kami mengatasi masalah ini?" tanya yang lainnya. "Sebenarnya ada satu cara untuk mengatasinya, tetapi aku khawatir kalian semua tidak akan setuju," jawab sang bangau bersiasat. "Cara apakah itu?" tanya ikan haruan dengan tidak sabar. "Tidak jauh dari sini ada sebuah danau yang sangat besar. Danau itu adalah tempat bermuaranya beberapa sungai-sungai besar, sehingga akan selalu ada airnya
walau berbulan-bulan tidak turun hujan. Apabila kalian dapat berpindah ke danau itu, niscaya masalah kekeringan tidak akan ada dalam pikiran kalian lagi, kata sang bangu berbohong. Lalu, bagaimana caranya agar kami dapat pindah ke danau itu? Tanya beberapa ikan yang lain. Tidak ada jalan yang lain untuk menghubungkan danau ini ke danau yang aku ceritakan tadi. Satu-satunya cara hanyalah dengan membawa kalian terbang bersamaku. Tetapi karena kemampuanku yang terbatas, aku hanya dapat mengangkut kalian satu persatu. Itu pun kalau kalian percaya padaku. Bagaimana? Sang bangu balik bertanya. Suasana seketika menjadi hening sejenak. Para ikan, kepiting, dan katak berada pada dilema yang sulit untuk dipecahkan. Di satu sisi, mereka merasa harus segera pindah dari danau ke danau yang lain agar tidak mati. Namun, di sisi yang lain, untuk dapat pindah ke tempat tersebut, mau tidak mau harus ikut sang bangau yang notabene adalah predator yang biasa memakan hewan-hewan sejenis mereka. Bagaimana? Tanya sang bangau sekali lagi. Karena lebih takut mati apabila terjadi kekeringan, tanpa pikir panjang, mereka pun setuju dengan saran sang bangau. Satu persatu mereka diangkut menuju ke danau, hasil imajinasi sang bangau. Namun, saat sampai di sebuah batu besar, ikan yang dibawa dihempaskan hingga kemudian mati dimakannya. Selesai memakan satu ikan, ia kembali lagi untuk mengangkut ikan yang lainnya. Begitupun seterusnya hingga tiba pada giliran si kepiting. Tidak seperti ikan yang diangkut oleh bangau menggunakan paruhnya, kepiting memilih menggunakan sapitnya sendiri untuk bergantung pada leher bangau. Saat mereka terbang mendekati batu besar, sang kepiting melihat banyak sekali tulang ikan yang berserakan. Sontak dia menjadi cemas dan langsung berprasangka bahwa itu adalah ulah sang bangau. Sang kepiting langsung memutar otak agar dapat meloloskan diri dari si bangau. Sambil berpegangan erat pada leher bangau, kepiting pun berkata, Di manakah letak danau itu? Bangau pun tergelak dengan terbahak-bahak lalu berkata, Danau itu hanya hayalanku saja. Yang nyata sekarang engkau akan menjadi makananku yang paling lezat. Dengan perasaan geram dan marah, kepiting pun langsung mencapit dengan lebih kuat lagi, sehingga bangau sukar untuk bernafas. Sambil tersengal-sengal dan terbang semakin rendah, ia memohon kepada kepiting agar mengendurkan cepitannya dan berjanji akan mengantarkannya pulang. Namun, kepiting tidak mempedulikannya. Bahkan, semakin memperkuat cepitannya, sehingga leher bangau pun putus dan mati saat itu juga. Setelah mati, kepala sang bangau diseret oleh kepiting menuju danau untuk diperlihatkan kepada seluruh penghuni danau. Sesampainya di danau, para penghuni yang mengantri menunggu giliran diangkut itu merasa terkejut sekaligus marah kepada sang kepiting. Mereka mengira kalau kepiting yang dimaksud ingin membinasakan mereka semua dengan menghabisi sang transporter atau si bangau yang akan mengantarkannya ke danau impian mereka. Namun, setelah kepiting menceritakan semuanya secara rinci, seluruh kejadian yang dialaminya bersama sang bangau, para penghuni danau pun menjadi maklum. Mereka bahkan mengucapkan terima kasih kepada sang kepiting